Assalamualaikum semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan jangan lupa tersenyum karena senyum itu ibadah. Teman-teman, kali ini saya membuat kue ogura pandan. Ternyata bikinnya nggak susah-susah amat loh teman-teman ya. Yuk nonton videonya sampai habis ya. Ini dia bahan-bahannya ya. Ada santan. Di sini santan saya pakai santan kemasan aja ya teman-teman ya. Yang kental. Kemudian ada garam. Terus juga ada gula pasir. Gula pasirnya yang butirannya halus ya teman-teman. Kalau nggak punya yang biasa aja terus di blender sebentaran ya. Kemudian tepung terigu, minyak sayur, pasta pandan. Juga ada putih dan kuning telur yang kita pisah ya. Di sini saya pakai ukuran telurnya itu sedang aja, nggak besar ya. Jadi ini saya pakai 6 butir. Resep lengkapnya ada di description box ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita siapkan wadah seperti ini. Kita hangatkan minyak sayurnya. Hangat ya teman-teman ya, nggak panas ya. Hangat itu tandanya kalau sudah mulai ada butiran-butiran kecil di permukaan, ya udah kita matiin kompornya. Kemudian kita pindahkan dulu di tempat yang lebih dingin. Terus kita masukkan tepung terigunya, diaduk rata sampai berubah menjadi seperti pasta ya teman-teman. Oke, jadi hangat-hangat kita masukkan tepung terigunya. Tepung terigunya saya pakai pro sedang aja ya. Oke, ini kita aduk rata. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah berbentuk pasta seperti ini. Baru kita masukkan bahan berikutnya. Kalau sudah merata, masukkan santannya ya. Santan kemasan boleh, santan meres dari kelapa asli juga boleh. Kemudian kita masukkan juga pasta pandan. Kalau teman-teman punya pandan asli yang di blender, kemudian diendapkan beberapa saat, endapannya yang kita pakai itu juga boleh ya. Ini biar cepet aja, biar lebih ringkes gitu ya teman-teman ya. Aduk rata kembali. Gak apa-apa kalau warnanya seperti ini karena nanti masih ada campuran lainnya ya teman-teman ya. Oh iya, kue ini tuh pernah viral juga loh teman-teman karena kelembutannya gitu ya. Nah ini kita masukkan kuning telur. Bisa satu-satu, bisa sekaligus juga nggak apa-apa. Nggak terlalu ngefek gitu teman-teman ya. Aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jadi ini pisah antara kuning dan putih teman-teman. Katanya sih biar nggak berantem gitu ya. Tapi nanti mereka akan dipersatukan lagi. Terpisah lalu dipersatukan kembali. Alah, puitis banget ya. Oke, ini kita campur sampai benar-benar rata. Oke, kita sisihkan dulu ya. Sekarang kita proses untuk putih telurnya. Siapkan wadah yang bersih dan juga bebas dari lemak dan juga harus benar-benar kering. Jadi biar putih telurnya itu benar-benar soft peak ya. Kemudian tadi ada perasan jeruk ya. Kalau nggak punya boleh pakai cuka meja ya. Pakai cuka atau juga boleh yang namanya cream of tartar ya, supaya nanti dia lebih lembut ya. Oke, jadi gulanya ini kita masukkan sedikit demi sedikit.
Jadi awalnya itu kita pakai kecepatan rendah aja sampai dia berbuih. Setelah itu kita masukkan gula pasirnya sedikit demi sedikit masih dengan kecepatan biasa. Setelah gulanya habis, baru kita naikkan kecepatannya. Kira-kira nih prosesnya sampai dia soft peak sekitar 3 menitan ya teman-teman. Nah, kalau sudah adonannya kita angkat lalu dia tidak turun lagi seperti ini teman-teman, itu artinya sudah soft peak ya. Kemudian kita masukkan sekitar 2 centong itu ya, putih telurnya kita masukkan ke adonan kuning telur tadi, campur merata dengan metode putar balik gitu ya. Dibalik aja, jadi jangan dicampur yang nggak beraturan. Maksudnya supaya dia tidak, adonannya nggak kempes atau nggak turun ya. Nah ini kemudian setelah kita campurkan merata, kita campurkan kembali ke dalam putih telur yang lebih banyak ya. Jadi proses pencampurannya nggak lama dan juga bisa membuat adonannya itu nggak turun nanti saat dipanggang. Campurnya juga lebih mudah ya teman-teman. Nah kalau sudah seperti ini, sudah yakin semuanya bahan tercampur rata, kita siapkan loyang ya. Di sini saya pakai loyang persegi, ukuran diameternya tuh 22 kali maksudnya ukurannya tuh 22 kali 22 cm ya. Dialasin kertas roti dulu biar nanti waktu kita melepaskan dari loyang itu lebih mudah ya. Lalu kita masukkan adonannya. Oh ya teman-teman, seperti biasa kalau kita mau memanggang ovennya dipanasin dulu ya. Jadi sementara kita membuat adonan, ovennya sudah kita panasin sekitar 15 apa 10 menit gitu ya. Di sini saya pakai api atas bawah, suhunya 150 derajat Celcius. Nah setelah kita hentak-hentakkan tadi loyangnya, jangan lupa ya dialasin. Dan ini kita pakai metode Au Bain Marie. Apa tuh Au Bain Marie? Kita tambahkan air hangat atau air panas di alasnya ya. Kalau teman-teman pakai loyang yang nyambung, itu takutnya dia adonannya keluar. Bagusnya dialas dengan alasan dulu. Ada alas gitu ya, supaya dia tidak atau airnya tidak masuk ke dalam loyang gitu loh ya. Oke teman-teman, ini setelah 60 menit sudah kita tes tusuk, nggak ada lagi yang melengket. Ternyata kuenya sudah matang, alhamdulillah ya. Kita lihat deh tekstur dalamnya teman-teman. Nah jadi dia itu ogura pandan itu, dia kalau bedanya bulu tuh kan kuning dan putihnya dicampur. Jadi pori-porinya ada yang pori-porinya tuh kecil, mirip sih, tapi ini lebih lembut lagi teman-teman, lebih lembut lagi, selembut hatiku. Ini namanya, atau kue lainnya tuh biasa disebutnya itu kue bantal gitu teman-teman ya. Jadi dia lembut banget, jadi kayak squishy gitu loh. Jadi kalau dimakan itu lep gitu. Enak banget. Wangi pandannya dan bau telurnya tuh nggak amis teman-teman. Terus juga teksturnya benar-benar lembut banget teman-teman. Harus coba di rumah. Buatnya nggak susah kan ya? Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, share, dan juga komen ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum, monggo di subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi nanti buat video-videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di recook ya. Komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.